yang sehat. Kalau hati sudah bersih, hati sudah sehat, mudah Quran itu masuk dalam. Anak kecil di Indonesia umurnya 5 tahun, 5 tahun, tanya kamu, hafal 30 juz. Kok bisa? Padahal anak kecil ini kalau disuruh hafal buku hati. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa lahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin." Quran wahyu dari Allah turun melalui malaikat Jibril. Kemana? Ke otak? Tidak. Ke hati. Quran turun ke hati Nabi Muhammad SAW. Lalu orang yang dekat sama Jabir, semoga Allah merahmati beliau. Amin. Lahir di besar Kota Madinah bersama orang tua. Orang tua saya masih hidup, alhamdulillah. Ayah saya dan ibu saya masih muda. Ayah saya umurnya 70 tahun. Kalau ibu saya umurnya 60 tahun. Tapi itu 10 tahun yang lalu. Berapa jadinya? Jadi kelihatan masih muda. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat? Tidak usah ditanya. Yang luar biasa, Syekh Ali Jabir rahimahullah hidup nikmat di Madinah bersama orang tua, bersama saudara, dekat dari Masjid Nabawi. Kalau mau umrah dekat dari Masjidil Haram, ada 4 jam perjalanan dan lancar di sana. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu bisa berangkat umrah dan haji. Amin. Nanti bisa lihat bagaimana perjalanannya dari Makkah Madinah lancar, besar, luas. Ada 4 mobil satu jalur. Dia 2 jalur. 4 mobil. Kalau kita 8 mobil, besar, luas. Kalau jalanan Indonesia sempit, balik ke lubang lagi. Lagi sepanjang perjalanan. Ya Allah. Nikmat di sana. Kami Syekh Ali Jabir tinggalkan kenikmatan itu. Rumah kita alhamdulillah di Madinah 4 lantai. Besar. Di Arab sana suka lantai-lantai besar tinggi. Bukan seperti ini rumah dia kecil 1 lantai. Di Arab rata-rata itu 4 lantai. Nikmat di Madinah semua ada. Maka minum, tempat tinggal semua ada. Mobil, kendaraan, alhamdulillah. Bersama keluarga lagi. Datang sendirian hijrah di Indonesia, tinggal di kos di Jakarta. Kos kecil. Makanannya sehari-hari 1 Indomie. Benar ini cerita benar ini. Maka kalau lihat foto Syekh Ali Jabir dulu rahimahullah, lalu dia sabar tahan. Kenapa? Tujuan utama dia datang ke Indonesia, kata Syekh Ali Jabir rahimahullah, saya datang ke Indonesia untuk membumikan Al-Quran. Saya ingin mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Itu kata beliau. Saya termotivasi dari beliau. Sebelum beliau wafat, saya tidak pernah ceramah. Saya tidak pernah tausiah nasihat, tidak pernah. Tapi setelah beliau wafat, wajib bagi kita adik-adik beliau untuk melanjutkan cita-cita almarhum Syekh Ali Jabir. Kita bisa lihat bagaimana kemuliaan Ahlul Quran. Beberapa waktu yang lalu, waktu kejadian di Banda Aceh, banjir kan, hujan masya Allah, angin luar biasa. Ada satu desa besar, desa itu
Kemudian Allah selamatkan desa itu dari banjir dan dari pohon-pohon yang hampir kena kampung itu. Tapi terhalang dari apa? Apa yang menghalangi? Apa yang tahankan pohon-pohon sebanyak itu? Ribuan. Saya lihat itu kaget saya. Banyak pohon ribuan, ketutup semua ini. Semuanya pohon. Tertahan di depan pondok pesantren. Di sini ada pondok pesantren, dan di belakang pondok pesantren langsung ada kampung. Pohonnya dan banjirnya dari sana. Akhirnya sampai pondok berhenti di situ, dan lanjut lagi ke kampung. Kalau tidak ada pesantren bisa jadi hancur semua. Apa maksudnya? Allah selalu menjaga keluarganya. Allah menjaga keluarganya. Siapa keluarga Allah? Keluarga Al-Quran. Maka kata ulama, kalau kita tidak bisa menjadi orang saleh-salehah, orang baik, kita dekat sama orang saleh-salehah, orang baik. Kita dekat sama Ahlul Quran, sama-sama selamat. Allah selamatkan mereka, dan kita kena dekat sama mereka, selamat juga. Itulah manfaatnya kita berdekatan sama orang baik. Walaupun kita mungkin belum bisa jadi orang baik, mungkin susah baca Quran banyak-banyak, susah sholat banyak-banyak, susah puasa banyak-banyak, tapi kita dekat sama orang baik, di dunia dapat keselamatan, dapat perlindungan, dan di akhirat Rasulullah SAW bersabda, sahabat, teman, tetangga, saudara, keluarga bisa memberikan syafaat. Jadi kita berkumpul malam hari ini, di hari kiamat bisa saling memberi syafaat. Kalau ada di antara kita orang masuk surga duluan, dia bilang, ya Allah, aku pernah kumpul sama saudara aku di Masjid Darussalam. Ya Allah, masukkanlah mereka dalam surga bersama. Selalu kita mensyiarkan Al-Quran supaya sama-sama insyaallah dapat keberkahan Al-Quran di dunia dan nanti mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya, Quran akan memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada orang yang dekat dengannya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, saya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup dengan doa, masih ada program yang luar biasa, yaitu membagi Al-Quran kepada anak yang sedang membutuhkan. Kita belum bisa baca Quran, kita bantu mereka membaca Al-Quran. Setiap huruf yang dibacakan oleh anak-anak, kita mendapatkan pahala yang sama kata Rasulullah SAW, dan tidak mengurangi pahala mereka. Jadi pahala mereka tidak berkurang, jadi kita juga dapat pahala yang sama. Rasulullah namakan dalam hadis sadaqatun jariyah, sedekah yang pahala yang berjalan terus tidak pernah putus. Semoga insyaallah Bapak Ibu mendapatkan rezeki yang barakah dan bermanfaat, supaya bisa insyaallah manfaatkan di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program daripada Yayasan Amanat Muslim Indonesia, program Siwak Sinergi Wakaf Al-Quran Santri, yang mana Bapak Ibu alhamdulillah berkat dukungan daripada jamaah, kita mengumpulkan mushaf Al-Quran ini, yang mana tentunya kita serahkan kepada para generasi kita, yang mudah-mudahan bila nantinya akan menjadi tentunya berkat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bagian daripada ahli Quran yang berjuang bersama Al-Quran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekarang kita alihkan pandangan ke layar yang sudah disediakan oleh TV kita, rangkaian kegiatan yang kita lakukan dalam rangka membumikan Al-Quran, membagikan mushaf Al-Quran ini kepada para generasi Qurani, terkhusus kepada yang ada di pelosok-pelosok negeri. Kepada tim dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang hendak meninggal maka putus amal daripada kecuali yang tiga. Salah satunya sedekah berjalan. Namanya sedekah jariah. Pada kesempatan ini bersama Yayasan Amanah Muslim Indonesia Siwaks yang sedang memperjuangkan Al-Quran. Ini termasuk amal jariah karena kita bisa mendukung support Al-Quran kepada jemaah semua. Mari kita mendukung program Siwaks dari Amanah Muslim Indonesia. Al-Quran ini insya Allah akan dibagikan ke seluruh pelosok-pelosok di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu saya sekali lagi mengajak para donatur, para jemaah untuk berjuang bersama kita dan semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai alat dari kita semua. Menjadi bapak kebaikan kita Al-Quran 145 pada pelosok daerah yang saya didoakan Bugasan Lima Santiwati. Insya Allah ini salah kita semuanya berdoa dalam kebaikan. Kami dari Yayasan Amanah Muslim Indonesia mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk wakaf Al-Quran insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mari semua jangan sampai lewat sedekah jariah. Kita tidak tahu amal apa yang bisa jadi sebagai al-firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu yang mulia, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala rangkaian kegiatan yang kita lakukan dalam rangka membumikan Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, di masjid sudah ada 4 masjid yang sudah kita kunjungi. Alhamdulillah tentunya di Masjid Martapura kemarin Nurul Huda, alhamdulillah 460 mushaf kita kumpulkan. Tadi siang kita bisa mengumpulkan 300 mushaf Al-Quran. Kami yakin dan percaya di Masjid Darussalam insya Allah tentunya tidak kalah jauhnya untuk berjuang bersama Al-Quran. Yang mana pada kesempatan ini Bapak Ibu Tuan Guru kita akan membagikan salah satu penanganan khusus, yang mana ini nanti langsung diserahkan oleh Tuan Guru kita secara khusus kepada jamaah-jamaah khusus yang satu hati, satu niat, satu perjuangan dalam rangka membumikan Al-Quran. Yang mana ia ialah bingkai sertifikat wakaf yang tentunya yang akan diserahkan langsung oleh Tuan Guru kita kepada ayahanda kami, ibunda kami, senang para jemaah. Pada kesempatan ini tentunya sertifikat wakaf yang tentunya diserahkan langsung oleh Tuan Guru kita Bapak Ibu, yang sudah langsung ditandatangani oleh Tuan Guru kita dengan program ialah membumikan Al-Quran, yang mana ini Bapak Ibu sebagai ucapan kebaikan tawaran amal jariah dengan bersinergi, dengan bergotong royong adinda-adinda kita yang ada di pelosok negeri. Tentunya mereka insya Allah akan menjadi para penghafal Al-Quran yang gemar membaca dan semangat belajar Al-Quran. Maka kita dapat apa Bapak Ibu? Dapat amal jariah yang tentunya sebagai keluarganya Al-Quran, yang berjuang bersama Al-Quran, yang tentunya ini mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Seperti di tempat-tempat sebelumnya Bapak Ibu, ini merupakan titik kelima. Habis ini nanti langsung kita bertolak ke Martapura. Insya Allah besok pagi kita ada 3 titik. Insya Allah kita akan melakukan hal yang sama, mengajak jamaah. Kita ajak jamaah pada kesempatan ini, kita cari ayahanda kami, bunda kami kepada 10 jamaah terbaik pertama yang ikut serta berniat, berkomitmen yang kita mulai dengan 30 mushaf Al-Quran pertama setakat dengan 3 juta rupiah saja, supaya tidak terjadi kesalahpahaman Bapak Ibu. Ini bukan azan jual bingkai atau lelah, bukan. Tentunya seperti yang kami sampaikan di awal adalah berpas Nabi Tuhan. Di masjid-masjid sebelumnya Bapak Ibu tidak hanya 10 orang yang ikut serta, bahkan lebih, ada 15 orang, 20 orang. Timbul satu pertanyaan, kenapa mereka bisa Ustaz? Maka tentunya kenapa mereka bisa? Karena ajaran yang kita tawarkan sifatnya komitmen. Komitmen di sini Bapak Ibu tidak harus ditunaikan pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita memulai dengan berniat saja dulu. Mudah-mudahan dengan niatnya kita Allah mudahkan urusan kita, Allah mencatatkan rezeki kita, Allah ijabah segala doa-doa kita.
Maksudnya bagaimana Ustaz? Hari ini kita berniat ikut serta berwakaf komitmen, maka boleh kita tunaikan besok. Hari ini kita ikut serta berkomitmen, kita tunaikan minggu besok. Hari ini kita berniat, kita transfer bulan besok. Hari ini kita berniat tidak harus sekali tunaikan Bapak Ibu. Yang luar biasanya tidak harus sekali tunaikan. Oh Ustaz, kami ikut serta, tapi kami selama 5 bulan, silakan. Oh Ustaz, kami ikut serta, tentunya kami ikut serta selama 10 bulan, tidak masalah. Ustaz, kami ikut serta, pada tentunya ikut serta berkomitmen, berwakaf, memperjuangkan Al-Quran. Kami mulai di bulan Ramadan, Ustaz, bisa atau tidak? Maka jawabannya bisa Bapak Ibu. Ustaz, kalau bulan berikutnya tak ada, bulan berikutnya tak ada lagi. Apalagi Ustaz persiapan Ramadan, persiapan Lebaran. Habis Lebaran baru bisa kami mulai lagi. Bisa, tidak ada masalah Bapak Ibu. Ustaz, kami di sini bertani, yang mana kami dalam 1 tahun 3 kali panen. Setiap panennya kami tunaikan secara bertahap niat yang kami hajatkan. Bisa atau tidak Ustaz? Maka jawabannya bisa Bapak Ibu. Ustaz, kami ikut gerakan sedekah subuh, yang mana setiap subuhnya kami tunaikan 5.000 per subuh. Kami tengok di pertengahan bulan, di akhir bulan dapat 100, 200, 300. Kami ikut yang tidak perlu musyafah Quran, tapi tentunya kami mulai setelah ini terkumpul Ustaz. Bisa atau tidak? Maka jawabannya bisa Bapak Ibu. Inilah alasannya Bapak Ibu, kenapa di tempat-tempat sebelumnya tidak hanya 10 orang, bahkan 20 orang, karena ajaran yang kita tawarkan sifatnya komitmen. Mohon izin kepada yang kami, bunda kami, Al-Quran yang kita bagikan, Al-Quran yang kita berikan kepada para generasi Qurani, seperti inilah contohnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu serta berwakaf di yayasan kita, seperti inilah contoh Al-Quran yang kita wakafkan. Ini sudah berlele atas nama Yayasan Amanah Muslim Indonesia, yang kita tuliskan dengan program siwak sinergi. Yang luar biasanya Bapak Ibu, dalam program ini di korban awalnya, ketika kita membuka mushaf Al-Quran ini, kita tuliskan nama pewakaf, tanggal berwakaf, doa niat hajatnya kepada siapa. Contoh dari Masjid Darussalam atas nama Ayahanda Abdullah. Maka 30 mushaf Al-Quran yang beliau wakafkan itu kita tuliskan atas nama beliau. Ustaz, kalau namanya saya rekomendasi disangka atas nama pewakafnya, saya mau memasukkan almarhum orang tua saya, boleh. Ustaz, bolehkah atas nama 5 orang berganti dengan mushaf 1 orang? Silakan. Ustaz, bolehkah saya bagi atas nama 10 orang? Tidak masalah. Maka Bapak Ibu, namanya boleh kita rekomendasi, nama pewakafnya dibagi, silakan. Yang penting dalam 1 mushaf itu 1 orang namanya. Maka Bapak Ibu, Al-Quran ini yang kita bagikan seperti video yang sudah sama-sama kita saksikan, yang mana tentunya sebelum mereka membaca dan menghafal Al-Quran, mereka mendoakan orang yang mewakafkan Al-Quran ini terlebih dahulu. Ayat demi ayat yang mereka baca, huruf demi huruf yang mereka hafal, ada wasilah harta yang kita berikan apa? Wakaf Al-Quran yang kita berikan, insya Allah ini yang akan menjadi saksi baik dan pahalanya insya Allah mengalir secara deras. Oleh sebab itu caranya bagaimana Ustaz? Caranya cukup simpel Bapak Ibu. Ketika hati itu bergerak, jiwa itu terpanggil, silakan katakan, hadirkan dia semata-mata ikhlas ridho membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu maju ke depan, menerima cendera matanya daripada Tuhan Guru kita. Setelah itu nanti akan ada tim kita untuk menghampiri Bapak Ibu, mencatatkan nama, nomor HP, dan akan kita berikan kartu komitmen yang di dalamnya ada nomor rekening dari yayasan kita. Setelah itu apa yang kami lakukan Ustaz? Kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu, tunaikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Sanggupnya malam ini langsung ditunaikan, silakan. Sanggupnya besok ditransfer, silakan. Minggu besok silakan. Bulan besok silakan. Mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya silakan. Mau 1 kali, 2 kali secara bertahap silakan. Tujuannya berpasyarikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seringkali disampaikan, raih ilmunya, raih berkahnya, dapatkan cendera matanya, dan abadikan ilmunya dengan doa bersama Tuhan Guru kita. Karena yang menyerahkan cendera mata ini langsung Tuhan Guru kita, Syekh Anas Jabal, kepada ayahanda kami, bunda kami. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini, kita cari 10 jamaah pertama yang ikhlas ridho ikut serta membersamai kita dalam rangka membumikan
Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran dalam rangka menyebarluaskan Al-Quran, yang tentunya kita mulai diangkat 30 mushafah Quran kepada 10 jamaah terbaik pertama yang siap ikhlas ridho secara komitmen, tidak harus ditunaikan pada malam hari ini, bisa ditransfer besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bisa kita tunaikan secara bertahap 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Kalau ada ayahanda kami, ibunda kami, bismillah, silakan angkat tangan. Ada kira-kira mujahid pertama yang membayarkan kita pada malam hari ini? Ada kira-kira Bapak Ibu? Sebelum kita mundur, ada yang ingin hatinya bukan imannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebelum kita turunkan, yang ada tentunya tujuannya berpastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Ustaz boleh nggak bergotong royong atas nama keluarga besar kami? Silakan. Ustaz boleh nggak kami atas namakan untuk almarhum orang tua kami? Tidak masalah, insya Allah berkah. Ada kira-kira Bapak Ibu? Mujahid yang pertama 5, 4, 3, 2, 1. Masya Allah. Bapak Ibu yang mulia, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ini Bapak Ibu, sengaja kita buat seperti ini supaya kita sama-sama dalam rangka menggumikan Al-Quran. Mungkin ayahanda kami, bunda kami, tapi diangkat 30 mushafah Al-Quran terlalu berat Ustaz. Insya Allah, tapi kalau 10 mushafah Al-Quran boleh, insya Allah. Maka kita berikan kesempatan yang kedua Bapak Ibu kepada 10 jamaah atau lebih, diangkat 10 mushafah Al-Quran setakat dengan 1 juta rupiah yang sifatnya komitmen, dan itu sudah termasuk dalam 3 program pembelian mushafah Al-Quran, pendistribusian dan pembinaan, insya Allah berkah. Ada 10 mushafah Al-Quran pertama, ada kira-kira? Masya Allah, yang kita menjadi pertama, takbir, Allahu Akbar. Mohon izin, ayahanda, Masya Allah. Masya Allah. Kita doakan semoga ayahanda kami Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah menjawab segala doa. Ustaz, 10 mushafah Al-Quran berarti bolehkah 10 bulan? Silakan. Artinya 100.000 per bulannya. Iya. Tentunya di awal bulan, di pertengahan bulan atau di akhir bulan bisa. Tidak masalah apa yang penyelesaiannya kita serahkan kepada ayahanda kami, ibunda kami, insya Allah. Ada lagi mujahid yang selanjutnya yang mana sama-sama kita saksikan ibunda kami di belakang. Masya Allah, ayahanda kita takbir, Allahu Akbar. Mujahid kedua, Masya Allah, kita doakan semua ayahanda kami Allah berkata. Mohon izin untuk menerima cenderamatanya. Ini Bapak Ibu sebagai ucapan terima kasih. Sedekah wakafnya kemana Ustaz? 3 program Bapak Ibu. Yang pertama pembelian mushafah Al-Quran, yang kedua pendistribusian, yang ketiga pembinaan. Apalagi kita niatkan untuk almarhum orang tua kita. Momennya tepat Bapak Ibu. Mungkin selama mereka hidup belum sempat kita membalas jasa almarhum orang tua kita. Pada malam hari ini kita berniat berwakaf untuk mereka. 10 mushafah Al-Quran, 5 mushafah Al-Quran untuk almarhumah ibunda, 5 mushafah Al-Quran untuk almarhum ayahanda kita. Maka ini akan menjadi saksi baik, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada kebaikan ini, insya Allah berkah. Sudah ada 2 orang, ada lagi ayahanda kami, ibunda kami, insya Allah, yang tentunya berniat ikut serta dalam perjuangan ini, insya Allah. Apalagi yang kita perjuangkan adalah Al-Quran Bapak Ibu. Sama-sama kita mengetahui Al-Quran adalah kalamullah yang mulia sampai kapanpun terjaga kemuliaannya. Orang-orang yang berjuang bersama Al-Quran, orang-orang yang tentunya mempersamai Al-Quran, insya Allah mulia dunia, apalagi di akhirat. Ada kira-kira? Masya Allah. Ada yang kita menjadi ketiga, tapi Allahu Akbar. Ustaz, saya tidak bisa bertransfer, saya bisa tunai, tapi belum saya turun ke rumah, bisa nggak ditungguin? Silakan bunda. Karena ada sebagian jamaah juga yang tentunya tidak bisa bertransfer, dia langsung mau tunai, tidak masalah. Setelah Bapak Ibu tunaikan, nama Bapak Ibu kita catatkan. Baru kita standar kami catatkan di mushafah Al-Quran yang kami wakafkan. Setelah Bapak Ibu tunaikan, Bapak Ibu dapat foto dan video ketika kita lakukan dalam program ini, dan juga informasi
yayasan kita di bawah naungan hukum yang ada di negara kita sudah mendapatkan sertifikat Badan Wakaf Indonesia. Ada lagi Bapak Ibu? Insya Allah mujahid-mujahid yang keempat sudah ada 3 orang. 10 musyafal Quran insya Allah, yang mana tentunya inilah yang akan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih ada kesempatan untuk berbuat baik, mari sama-sama kita pergunakan waktu ini. Kita tidak tahu besok lusa kita masih hidup atau tidak. Kita tidak tahu besok lusa masih kita berkumpul atau tidak. Tapi pada malam hari ini kita pernah berniat tentunya berjuang bersama Al-Quran. Ketika kita meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu, semuanya akan tinggal. Harta yang kita simpan-simpan akan tinggal, yang kita tumpuk-tumpuk akan tinggal. Itu kemana? Jelas akan dibagi ahli waris. Yang kita bawa ialah amal soleh. Salah satu amal soleh itu kita lakukan malam hari ini. Apa? Amal jariah yang insya Allah dari mereka tidak bisa baca Quran menjadi mereka bisa, dari mereka tidak hafal Quran menjadi mereka hafal. Masya Allah, ayat kita mujahid keempat, takbir, Allahu Akbar. Dari mereka tidak hafal Quran menjadi mereka hafal. Ada wasilah harta yang kita berikan, apa? Wakaf Al-Quran yang kita berikan kepada para generasi kita yang semangat dalam membaca dan menghafal Al-Quran, insya Allah menjadi amal jariah. Ada lagi Bapak Ibu? Mujahid-mujahid yang selanjutnya seperti yang kita persaksikan. Ustaz bisa nggak 10 bulan? Silakan. Ustaz bisa nggak kami mulai di bulan depan? Silakan. Ustaz bisa nggak bergotong royong? Tidak masalah, insya Allah. Masya Allah, ada yang muda kita mujahid yang kelima, takbir, Allahu Akbar. Kalau ada suaminya silakan diajak berjalan. Kalau ada istrinya silakan diajak Pak, sama-sama kita. Masya Allah, ayat kita mujahid kemana? Takbir, Allah. Bang, ringkas. Ada lagi Bapak Ibu? Setelah maju catatkan namanya muda. Ada nomor rekening di situ, yang ingin menunaikannya juga boleh silakan. Kita membantu jamaah dalam rangka mudah dalam menunaikan amal jariah, insya Allah. Yang mana Bapak Ibu, sebeginilah cara kita mengumpulkan musyafal Quran ini. Setelah terkumpul, inilah yang kita peruntukkan seperti video yang sudah sama-sama kita saksikan. Dengan semangat bersinergi, kita bisa sama-sama dalam rangka membumikan Al-Quran, insya Allah berkah. Ada di Bapak Ibu? Sebelum kita itu mundur, ibunda kita di belakang, Masya Allah, silakan bunda. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Masya Allah, ada ibunda kita, Bapak Kiai kita, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada lagi Bapak Ibu? Atau langsung saja? Silakan ya, Masya Allah. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Bapak Ibu yang berada insya Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tentunya kita belum hidup serta, tentunya Bapak Ibu kita saksikan. Mudah-mudahan kita lihatkan semoga kita bisa juga bersama yang mana tentunya dalam tempat kita insya Allah mudah-mudahan ini yang rangkaian daripada tamu-tamu surga Allah. Sebelum tentunya kita menutupnya, tentunya kita berpuasa dan berdoa, yaitu tentunya amal jariah bagi jamaah yang beserta insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan langsung saja. Atau yang ini 5 mushaf Al-Quran, silakan. Insya Allah. Ada? Silakan Bapak Ibu. Atau tidak ada lagi, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Masya Allah. Bapak sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi nanti yang kami pengen ikut, tapi ragu-ragu maju, malu-malu maju, nanti silakan sampaikan kepada diri kita.
Bapak Ibu kita mengadakan ajakan amal jariah yang mana tentunya berpasar di Al-Quran. Ya, insyaallah. Masyaallah. Masyaallah.